Bos-bos, kebayang nggak sih di saat banyak orang pilih berhenti akibat COVID yang melanda di waktu lalu, ada yang justru nekat mulai dari nol. Bukan di kondisi yang aman, tapi ia berani menjual pempek yang rasanya kayak di Palembang asli. Tapi harganya kayak beli di gerobakan. Kok bisa ya, Bos? Halo bos, saya Amir, owner Pempek Wiwin 818. Mau tahu rahasia sukses dari Pempek Wiwin 818? Tetap di Cuan Bos. Bos, di balik sepiring pempek ini ada cerita nekat. Nama Wiwin diambil dari nama istri dan 818 dari tanggal pernikahan. Jadi dari awal ini bukan sekedar usaha, tapi juga perjuangan dan bukti cinta. Pas COVID banyak nih karyawan-karyawan juga yang mulai ketar-ketir gitu kan ya. Termasuk saya pun menyiapkan diri, wah jangan-jangan nanti saya juga akan kena imbas dari COVID gitu ya. Ya alhamdulillah saya berpikir waktu itu kenapa nggak saya coba buka usaha sendiri aja gitu kan ya, daripada kerja terus-terusan. Saya hijrah ke Bekasi, akhirnya saya aplikasikan ilmu yang saya ada ke jualan, dan alhamdulillah hari pertama saya jualan ya itu sih cukup kaget aja. Yang tadinya kita kerja gitu ya, tiba-tiba saya harus dorong gerobak dari pagi sampai sore jualan. Nah, Bos, ini yang menarik. Pempek Wiwin 818 ini punya rasa otentik Palembang. Amir, sang pemilik usaha ini bilang ia sangat menjaga keaslian rasanya. Tapi yang bikin kaget, harganya tetap ramah loh, harga gerobakan. Tapi rasa restoran Palembang. Halo bos, mau tahu rahasia otentik dari Pempek Wiwin 818? Karena hidangan kita banyak sekali varian menunya. Dan bahan bakunya kita datangkan langsung dari Palembang. Dan lebih otentiknya lagi, karyawan 70%-nya itu datang dari Palembang. Naiknya kapal laut, kan naik kapal selamnya ya bos. Dan ini dia favoritnya, Bos. Pempek adaan dan kapal selam. Dari luar garing, dalamnya lembut, dan kuah cukonya udah pasti nendang dang dang. Karena enak, beda rasanya, gurih, pokoknya beda dari yang lain gitu. Penyajiannya juga, terus kita tertarik kan, dicoba 1 kali, 2 kali, ternyata enak. Nih yang ketiga kali. Semua dibuat dari proses yang dijaga kualitasnya. Dari adonan hingga penggorengan, semua dilakukan dengan standar yang konsisten. Produksi pertama kali itu ya 1-2 kilo lah. Dan pada hari ini di momen setelah lebaran berapa hari yang lalu, itu sampai produksi kita itu 120 sampai 140 kilo Mbak, seharinya. Wah, menarik banget ya, Bos. Usaha ini tumbuh tanpa strategi yang rumit. Nggak perlu marketing besar-besaran, cukup jaga rasa, jaga harga, dan jaga kepercayaan pelanggan. Sisanya pelanggan yang bantu promosiin dari mulut ke mulut. Nah, Bos, ini tips langsung dari ownernya biar pempeknya selalu enak. Coba siapin buku catatannya. Nih bos, satu lagi biar pempeknya rasanya lebih enak, digorengnya pakai minyaknya yang api besar. Kalau bisa pakai minyak kelapa biar rasanya lebih mantap pastinya. Dari usaha kecil yang dimulai di masa sulit, Pempek Wiwin 818 sudah punya hampir 70 karyawan. Bukan cuma soal jualan, tapi juga membuka peluang dan menghidupi banyak orang. Jadi bos, kadang kita nggak butuh kondisi yang sempurna untuk mulai. Cukup berani ambil langkah pertama, cuan bisa datang. Dari saya, misalkan nih kita mau mengambil uang di ATM 100.000 kita anggaplah ya, berarti kita harus punya tabungan di rekening itu 100.000. Tapi kalau kita menabung sama yang di atas, sama Allah, kita mau mengambil tabungan seberapa pun, insya Allah Allah akan kasih semua itu kepada kita. Jangan lupa
saksikan di Cuan Bos. Wadidaw, gede bet ya bos. Coba tebak berapa kilo bobotnya? Lebih dari 90 kg bos. Dan di sini Doi jadi warga paling tuir dan paling gede di Safari Kura. Yes, dari namanya aja udah kebayang ya bos. Makin kesini serasa bersafari ria alias jalan-jalan sambil mengamati binatang. Tapi kalau jalan-jalan yang ini sih nggak bikin capek, malah jadi happy. Bisa lihat puluhan kura-kura berbagai jenis cukup di satu lokasi aja, yaitu di Wirobrajan, Yogyakarta. Nonton doang? Nggak dong bos. Mincuan kesini mau kepoin bisnis ternak kura-kuranya Mas Tony, yang konon katanya tembus omset seratusan juta bos. Bos punya hobi memang menyenangkan, tapi lebih menyenangkan kalau bisa cuan bos. Ya beginilah bos, aktivitas sehari-hari Mas Tony dan karyawannya yang menguras puluhan sulcata dan kawan-kawannya. Mulai dari jam 8 pagi, baby kura-kura yang lucu-lucu bin gemes ini kudu dijemur bos. Totalnya ada puluhan ekor baby kura-kura berbagai jenis, mulai dari cherry head, redfoot, leopard pardalis, Hermann tortoise, sampai yang jumlahnya paling banyak di sini, sulcata. Sejak tahun 2022 hingga sekarang, Mas Tony udah berhasil menetaskan sekitar 300-an telur sulcata yang semuanya jadi cuan. FYI bos, di antara semua jenis kura-kura yang dimiliki Mas Tony, sulcata menempati jumlah terbanyak karena kemampuan bertelurnya yang berlipat kali ketimbang jenis lain. Cherry head atau redfoot cuma bisa menghasilkan 4-10 butir sekali bertelur. Sementara sulcata bisa sekitar 30-an butir telur. Kita yang terbesar di farm ini itu size-nya 88 cm, beratnya mungkin sekitar 80-90 kilo. Jadi kalau kita mau pindahin kita butuh 4 orang untuk angkat. Bisnis yang awalnya nggak disengaja tapi diseriusin ini beneran bikin cuan makin menggunung bos. Penasaran seberapa cuan? Sabar ya. Mas Tony biasanya menjual kura-kuranya di media sosial atau komunitas. Pembelinya ya macam-macam bos. Ada yang pemula atau sekedar hobi, ada juga yang memang bisnis oriented atau istilahnya ya reseller gitu bos. Yang suka hewan eksotis, Mas Tony juga punya beberapa koleksi yang pasti bikin hati para penghobi auto kepincut. Wih, kalau sumber cuannya lebih dari 1, berarti omsetnya juga lumayan ya bos. Boleh dong mas, bisikin omsetnya. Untuk total hewan yang terjual dalam waktu 1 bulan itu mungkin sekitar 60-70 ekor. Mulai dari 750 ya kalau sulcata. Kalau cherry head biasanya di harga sekitar 1,5, kalau redfoot di harga sekitar 1 jutaan. Untuk pardalis di harga 1,5 juga. Kura-kura yang paling sering dicari adalah jenis sulcata. Andai harga satu ekornya paling murah 750.000 dan yang terjual dalam sebulan 60 ekor itu adalah sulcata semua, maka omsetnya sekitar 45 juta rupiah. Kalau yang terjual nggak cuma sulcata, tapi juga jenis cherry head, pardalis atau redfoot yang harganya mencapai 1 sampai 1,5 jutaan per ekor, kebayangkan bos berapa omsetnya? Apalagi kalau digabung sama omset penjualan aksesorisnya, bisa tembus ratusan juta bos, mantap! Gimana bos? Yang kita kira cuma hobi buat mengisi waktu luang, ternyata kalau diseriusin bisa mengisi pundi-pundi cuan juga bos. Jadi benar ya apa kata Mas Tony? Bos, hobi memang bisa jadi bisnis, asalkan telaten dan konsisten. Tapi yang penting, cuan bos!
Bos, bakery Korea satu ini sukses curi perhatian banyak orang. Tuh lihat, yang beli sampai antri-antri bos. Bukan cuma orang biasa aja yang kesengsem. Artis kayak Roger Danuarta dan sang istri Cut Meyriska juga jadi pelanggannya loh. Eits, tapi tahu nggak siapa sosok di balik bisnis Mongsim Bakery ini? Yap, doi adalah Carla Yules, Miss Indonesia tahun 2020. Nggak ada lagi tuh gaun khas Miss Indonesia yang doi kenakan. Sekarang berganti jadi apron. Carla siap melayani pengunjung sepenuh hati. Halo, saya dengan Carla Yules, owner dari Mongsim Bakery and Coffee. Penasaran dengan produk-produk apa aja yang ada dijual di Mongsim? Kita ada salt bread, kita ada financier, ada madeleine, dan masih banyak lagi. Penasaran seperti apa keseruannya? Tetap di Kan Bos. Buat Carla, berbisnis memang hal baru, tapi tidak dengan keahliannya membuat aneka kue dan pastry. Jauh sebelum ikut ajang kecantikan, Carla memang pernah mengecap pendidikan di sekolah pastry, bos. Mungkin karena pada dasarnya didasari sama passion ya. Dari dulu suka banget baking. Ketika ada masa-masa mungkin pusing, stres, larinya pasti nge-baking dulu mau jam berapapun. Pada zaman kuliah ataupun zaman kerja ketika lagi pusing, padahal udah kerja seharian di dapur ya. Nyarinya ke dapur buat terapi secara nggak langsung, buat apa, kalau orang zaman sekarang ngomongnya healing. Jadi dimana dapat rasa satisfy atau kepuasan sendiri gitu untuk baking. Jadi untuk ngerilis stres di situ. Halo, halo. Berbekal passion dan ilmu yang dipunya, Carla pun memantapkan diri untuk masuk ke bisnis kuliner. Nggak tanggung-tanggung, doi langsung menggait brand bakery yang sangat dikenal di Korea. Jelas, Carla sudah menilik terlebih dahulu sebelum memilih Mongsim Bakery. Carla lihat tren kuliner Korea terus mewarnai pasar Indonesia. Dan kehadiran Mongsim jelas bisa membuka kerancuan dari peluang yang ada. Mongsim itu diambil dari dua kata. Artinya mongdul, artinya batu yang bulat, yang kokoh itu. Shim itu shimjang hati. Jadi kita buat roti setiap harinya dengan ketekatan hati yang kuat gitu kan setiap harinya. Dan itulah Mongsim. Berlokasi di Jalan Cililin, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bakery asal Korea ini mencuri perhatian dengan olahan roti dan cake-nya. Berbeda dari bakery biasa, Mongsim menawarkan pengalaman mencicipi bakery Korea dengan banyak pilihan. Kalau punya Mongsim itu dia lebih soft, buttery rasanya, tapi tergantung lagi variannya apa. Jadi kalau misalnya variannya ada macam-macam, misalnya ada fillingan cream cheese, scallion, nah itu beda lagi Kak. Nah itu pokoknya buttery rasanya soft ya, tapi juga crunchy dari bawahnya, layernya tuh dapat banget Kak. Nah terus kalau untuk financier dan madeleine, mungkin saya langsung dua kategori nih Kak. Financier, madeleine. Financier itu pada dasarnya juga memakai tepung almond Kak, tapi bukan gluten free. Jadi dua-duanya pakai tepung almond, tapi yang satu rasio tepung almondnya lebih banyak, satunya lebih sedikit. Bakery dari negara ginseng ini memakai sourdough alias roti dengan fermentasi alami sebagai bahan dasar adonan rotinya loh bos. Ini jelas lebih sehat dan ramah di pencernaan. Boleh di-spill dong salah satu roti favorit customer? Nah ini dia bos, salah satu menu favorit di Mongsim Bakery and Coffee. Ini namanya Mongdok, yaitu Mongsim Hotdog. Jadi ini semua kalangan suka banget, dari yang muda sampai yang lansia suka banget dengan menu Mongdok yang satu ini. Karena kita pakai juga chicken picnic sausage dan juga pakai honey pesto. Cocok banget nih buat kalian semua, silahkan dicoba. Gak cuma menawarkan aneka roti dan cake, Mongsim juga menghadirkan aneka pilihan minuman. Kalau minuman kita ada beberapa sebenarnya di sini, tapi yang memang seperti keviralan yang ada ini itu pasti matcha sih nomor satu. Tapi yang bisa saya highlight di sini adalah sebenarnya kita ada menu terbaru, itu namanya Ice Cashew Latte, di mana kita buat sendiri sirupnya. Jadi tim barista saya buat sendiri sirupnya pakai roasted cashew, di boiling sendiri pakai sirup. Terus habis itu langsung di blender lagi, dicampur dengan espresso, dicampur dengan oat milk, terus kemudian dengan sea salt cream di atasnya. Oh iya bos, meski semua resepnya berasal dari Korea, tapi Carla dan tim tetap lakukan rangkaian uji coba resep yang cukup panjang. Tujuannya demi menemukan cita rasa khas Korea yang sesuai dengan lidah orang Indonesia. Bahan bakunya mostly Indonesia, jadi bisa dibilang
80-90% Indonesia, semua ingredients dari Indonesia. Tapi memang tidak bisa dipungkiri harus memang ada yang diimpor, ada yang hand carry saya sendiri dari Korea juga sih Kak. Karena memang ada ingredients yang belum memenuhi standar di sini kalau memang kita mau menciptakan makanan yang premium banget buat orang-orang di sini. Bos, Mongsim Bakery sudah punya tempat di hati para pecinta bakery di Jakarta. Carla dan tim sampai harus membuat setidaknya 700 hingga 1000 cake dan roti setiap harinya, Bos. Mindset saya pada saat awal buka, hajar aja. Itu doang Kak. Itu. Memang kita nggak bisa bilang pasti hajar aja, pasti berhasil ya kayak. Bahkan Mongsim seramai ini pun saya juga, ini di luar ekspektasi banget Kak. Kualitas rasa, banyaknya varian produk, dan pelayanan jadi kunci sukses Carla membangun bisnisnya ini. Sebagai owner, Carla nggak segan turun langsung untuk menyapa pelanggan dan menjelaskan produk yang ada. Nah, soalnya kalau jujur ditanya kedekatan, saya suka sih Kak, kayak engage sama customer. Yang penting saya juga bisa baca customer. Iya, betul. Kalau misalnya mungkin ya Kak, saya nggak suka tuh customer service begitu. Ya nggak bisa sih Kak saya lakuin dengan gitu. Hai, mau pick up ya Pak ya? Iya boleh, langsung di sebelah situ aja. Aktivitas Carla di Mongsim pun diolah menjadi konten sosial media yang menarik loh bos. Viral di berbagai platform sosmed, jelas ngaruh banget ke cuan yang didapat bos. Jadi makanya ternyata itu menjadi favorit orang-orang. Dan kalau saya update untuk konten yang seperti itu, orang-orang makin kayak, ayo lagi dong upload lagi, kayak gini mau lihat gitu. Dan pengaruh sama sales juga, jadi terima kasih banget. Dengan harga puluhan ribu dan ratusan kue ludes terjual, dalam sehari bakery Korea milik Carla ini bisa kantongi puluhan juta bos. Satu kali viral aja kita nggak bisa ngandalin itu, tapi memang marketing harus jalan, produksi juga jalan. Kalau misalnya engagement kita keluar ke customer itu nggak dapet, ya otomatis gimana kita mau produksi dari dalamnya Kak. Bos, dari Carla kita bisa belajar nih. Apapun bisnisnya, lakukan dengan passion, supaya nggak setengah-setengah menjalaninya. Nah, kalau tips dari aku buat bos semua teman-teman sekalian, kalau kalian mau buka bisnis, pastinya kalian yang pertama harus follow your passion. Jangan berhenti, jangan membiarkan diri kalian untuk kalah dari segala macam masalah atau kegagalan. Pokoknya terus, hajar terus, dan pasti kalian bisa semuanya. Yang penting, cuan bos! Siap, 3, 2. Bos-bos, dunia pekerja kreatif itu memang kelihatannya seru. Tapi di balik itu, tantangannya nggak main-main. Belum lama ini, ada konten kreator yang sempat tersandung masalah hukum di Karo, Sumatera Utara. Mimin cuan miris banget dengernya. Untungnya, akhir ceritanya lega, karena Amsal Sitepu dinyatakan tak bersalah dan bebas. Tapi bos, namanya juga pejuang kreatif, masalah datang silih berganti. Bukan buat nyerah, malah jadi bahan bakar buat terus berkarya. Dan salah satu yang masih terus gaspol di jalur ini adalah Sigit Pamungkas. Dari kota Serang, Banten, anak muda ini nunjukin kalau kamera bukan cuma alat, tapi bisa jadi sumber cuan yang menjanjikan. Oke, mantap. Halo bos, saya Sigit Pamungkas, pelaku industri kreatif di Kota Serang. Yang kami kerjakan ada foto, video, dan sosial media manajemen. Mau tahu dapat cuan dari industri kreatif? Ikutin kami bos! Di tangan Sigit, produk yang awalnya biasa aja bisa berubah jadi kelihatan premium. Kuncinya ada di ide, eksekusi, dan sentuhan kreatif yang matang bos. Buat Sigit, fotografi itu bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, ini jadi cara buat nolongin banyak bisnis buat naik kelas. Lewat Ignite Photo, ia ngasih layanan mulai dari foto produk, konten sosial media, sampai video profile dan komersial. Ujungnya satu, bikin brand kelihatan lebih profesional dan lebih jualan.
Nah, jadi gini bos, kalau misalkan kita mau menciptakan visual yang bagus untuk foto produk, jadi bukan karena alatnya aja, tapi skillnya, idenya yang harus kita bangun. Bos, di sini nih pembedanya. Proses editing sering jadi garis pemisah antara foto bagus dan foto yang benar-benar menjual. Jadi editing ini prosesnya juga panjang ya. Selain ya memang manpowernya harus punya ilmunya, kita juga dilengkapi dengan hardware dan software yang bagus juga ya. Editor di dunia ini bukan sekedar pelengkap, tapi juga ujung tombak yang nentuin karya itu naik level atau biasa aja. Dunia kreatif itu emang dinamis banget. Kalau nggak ikut berkembang, ya kegerus. Di Ignite, Sigit nggak berhenti di fotografi. Ia kembangin ke social media management sampai masuk dunia affiliate. Jadi gini bos, jadi di dunia kreatif ini akan terus berkembang ya, namanya juga dunia kreatif ya. Jadi yang tadinya di fotografi kita bisa kembangkan lagi nih. Ada bisnis baru nih namanya social media management. Jadi selain foto, video, kita benar-benar kelola sosmednya dari klien. Di satu sisi yang lebih ekstrim lagi, yang lebih hangat lagi, ini ada namanya dunia affiliate ya. Jadi kita bisa live stream ya, kita bisa jualan alat-alat fotografi, alat-alat konten gitu. Jadi di mana ada peluang, ada cuan di situ. Gitu bos. Di balik semua ini, ada cerita yang nggak mudah. Dulu, saat karirnya sudah mapan di Jogja, Sigit harus ngambil keputusan besar, pulang ke Serang dan mulai dari nol. Jujur banget kalau di sana untuk sekali job aja bisa puluhan bahkan ratusan juta. Nah, sekarang kita pindah nih. Dari pasar besar ke kota dengan market yang berbeda, artinya harus bangun semuanya dari awal lagi. Jadi kita coba masuk ke komunitas untuk bantu, ya udahlah karena kita memang kesulitan banget di sini gitu untuk mengembangkan bisnisnya gitu loh. Jadi kita coba yuk bantu siapa gitu, siapa tahu nanti Allah bisa bantu kita gitu loh. Pelan-pelan, Sigit mulai baca pasar, adaptasi dan bangun ulang brandnya. Di sini pelajarannya bos, brand itu dibangun, bukan ditunggu. Terus gimana caranya tembus pasar baru? Bos, jadi untuk membangun sebuah bisnis ya tidak selalu kita ngomongin duit aja. Tapi untuk menunjang branding ya, ini caranya untuk kita bisa berbagi ya kan, untuk membangun brand image kita agar di mata orang, di mata klien jauh lebih trust lagi. Gak cuma itu, Sigit juga turun langsung ke UMKM, bantuin bikin konten tanpa pamrih. Strategi yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya besar. Peran Mas Sigit di dunia kreatif seperti ini sangat membantu UKM seperti saya, membantu di bidang pemasaran melalui konten-konten yang dibuatnya, hingga saya bisa memasuki ke dunia digital marketing. Dari sini kelihatan jelas bos, bisnis kreatif itu bukan sekedar gaya-gayaan, tapi punya nilai jual yang nyata. Nah, dari strategi bisnis ini, trust dan brand Mas Sigit semakin tinggi bos. Dari yang awalnya hanya 5-10 klien, meningkat jadi 40-60 klien. Harga jasanya terjangkau banget kok. Untuk UMKM hanya kisaran 1 juta saja. Sedangkan untuk brand besar bisa lebih dari 4 juta rupiah. Bos, di era digital ini siapapun punya peluang masuk ke dunia kreatif. Untuk bos-bos yang ingin terjun di dunia kreatif, aku punya sedikit tips. Selain punya skill, kita juga harus berdampak pada masyarakat. Jangan takut untuk berbagi, jangan takut untuk memulai dari nol. Yang penting, cuan bos! Bandung emang gak pernah diam. Lini bisnis baru terus bermunculan bos. Dari taman begini aja bisa muncul ide bisnis yang cuan loh. Iya bos, keliling taman naik skuter listrik yang lucu-lucu. Asli, vibe ceilingnya dapet banget.
Yuk kita kenalan dulu sama sosok di balik usaha yang mau dikulik ini. Halo bos, saya Bintang Priambodo, saya founder dan CEO dari Papa Scooter. Kalian bisa main di Kiara Artapak Bandung mulai dari 15.000 dengan berbagai macam wahana yang ada di sini, berbagai macam skuter listrik, kalian bisa berkeliling Kiara Artapak. Jangan kemana-mana, tetap di Cuan Bos. Siapa sangka dari sebuah ide sederhana untuk menyewakan skuter listrik di taman kota, lahirlah bisnis yang kini bikin cuan setiap hari. Inilah kisah Papa Scooter, bukan sekedar kendaraan, tapi solusi mobilitas yang jadi gaya hidup loh bos. Saya berawal dari menyewakan skuter listrik sebanyak 7 unit. Dan di sebuah tenda kecil lah di kawasan Kiara Artapak ini di pinggir jalan. Mungkin kalau yang habis pandemi dulu pernah main ke sini ya awal mula Papa Scooter di pinggir jalan sana. Belum ada tempat dan unitnya benar-benar hanya sedikit lah pada saat itu. Bos, suksesnya usaha ini bisa dilihat dari berkembangnya unit yang dimiliki Pak Bintang. Dari memulai bisnis hanya dengan 7 unit skuter listrik, sekarang sudah beranak pinak hingga ratusan unit loh bos. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu kami terus berkembang sampai dengan saat ini di kawasan Kiara Artapak sendiri. Kami kalau bicara mengenai unit udah sekitar 200-an lah unit di sini. Nah kan bos, untuk menjadi sebesar hingga saat ini, pasti dimulai dari yang kecil dulu nih. Jelas nggak ada yang instan. Ketika sudah ketemu dengan pasarnya, baru deh perlahan diperhitungkan prospeknya untuk memperluas usaha. Daya tarik jasa sewa dari Papa Scooter bukan cuma di transportasinya aja bos. Tapi pengalamannya yang menghadirkan suasana hiburan bagi keluarga dan juga solusi ramah lingkungan. Kalau jenis unitnya kita berbagai macam ya, kita mulai dari sepeda goes nih. Sepeda goes juga kita ada yang dari anak-anak sampai dengan sepeda goes yang bisa diperuntukkan untuk dewasa. Lalu dari unit listrik kita ada sepeda listrik, kita ada skuter listrik, sepeda listriknya pun kita ada yang roda 2, kita ada yang roda 3, selain itu kita juga ada mobil golf. Walau terbilang lengkap, tarif sewa yang ditawarkan juga terbilang ramah di kantong loh bos. Kalau harga sewa sendiri, kita kalau sepeda goes di harga 15.000. Tapi kalau misalnya sepeda listrik, kita mulai dari 30.000 sampai dengan sekitar 120.000. 120.000 itu untuk mobil golf di weekend. Yap, dengan harga dari mulai 15.000 sampai dengan 120.000, bos-bos bisa menyewa unit selama setengah jam. Muter-muter di taman kota sambil menikmati pemandangan, jelas puas banget tuh. Nggak heran kalau pengunjungnya sangat antusias. Tuh, sampai-sampai antriannya mengular hanya untuk menyewa skuter listrik di sini. Sebenarnya ketika rame, tantangannya lebih kepada gimana caranya kita bisa melayani customer. Karena customer itu ketika lagi musim libur, yang datang ke kita tuh, yang jadi main ke kita tuh, sebenarnya bisa dikatakan orang-orang yang sabar. Kenapa orang-orang yang sabar? Karena main ke kita aja nunggunya bisa 1-2 jam ketika musim libur. Poin penting dalam menjalankan bisnis jasa seperti ini harus mengutamakan kepuasan pelanggan. Maka dari itu, semua unit yang ada di Papa Scooter selalu dicek sesaat sebelum disewakan ke pengunjung. Kalau dari segi maintenance-nya, kita juga memang memiliki tim yang memang concern di ranah tersebut. Kita tuh ada ya semacam pengecekan rutin lah. Yang memang dalam durasi waktu tertentu kita pasti ada pengecekan. Dan juga ketika kita akan menghadapi high season, menghadapi musim libur, pasti kita juga akan concernnya lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari biasa. Memang ada momen tertentu untuk usaha jasa seperti ini bisa mendulang cuan maksimal ya bos. Apalagi yang masih mengandalkan lokasi wisata. Kalau misalnya namanya tempat wisata, sudah pasti yang kita hype-nya atau puncaknya ya adalah ketika musim-musim libur.
yaitu ketika Nataru, yaitu ketika Lebaran, ketika libur sekolah semesteran tuh Juni Juli, dan juga ya nanti menjelang akhir tahun lagi tuh ketemu lagi musim libur. Buat pelaku usaha wisata, momen-momen ini bukan sekedar ramai, tapi juga jadi ladang cuan yang nggak boleh terlewatkan. Strategi persiapan dan pengalaman jadi kunci untuk menyambut gelombang pengunjung. Dan tentu saja mengoptimalkan penghasilan ya bos. Berangkat dari ide sederhana yang dijalankan sendiri, akhirnya berbuah manis. Cuannya luar biasa mantap. Bisnis jasa memang nggak selalu mudah, tapi kalau tekun, dari satu skuter pun bisa jadi jalan rezeki yang ngacir terus. Nah, gimana? Menarik kan bisnis dari Papa Skuter ini? Dan tips bisnis buat para bos di sini, jangan lupa memanfaatkan setiap peluang yang ada dan nikmatilah setiap prosesnya. Dan yang terpenting, cuan bos!